Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Abdul Qadib SPD SD dengan ID PPG 201500687429 pada LPTK Universitas Jember dengan NIM 2302119100625, mengajar di SD Negeri Pringgowirawan 1, siap menampilkan uji kinerja dengan pengajaran di kelas 5 dengan materi sifat-sifat cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya biar ilmu kita nanti bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pak Guru minta salah satu memimpin doa. Ya, Mbak Ratna bisa memimpin doa untuk teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perlu saya sudah berdoa, Pak Guru pengen tahu kok ada yang kurang, ada yang tidak masuk? Ada. Berapa anak ini yang nggak masuk? 3. Siapa saja? Alia dan Safira. Baiklah, nggak apa-apa ya. Sudah ada yang jenguk? Ya wis, kita doakan semoga teman kita yang sakit cepat sembuh biar bisa segera ikut pelajaran lagi, nggak ketinggalan pelajaran ya. Nah, baiklah anak-anak, untuk meningkatkan konsentrasi, tepuk konsentrasi. Siap, berarti sudah siap mulai belajar. Sebelum materi kita lanjutkan, ada satu yang ingin Pak Guru tampilkan untuk kalian. Kalian amati, kalian pahami apa nanti yang ada di video pembelajaran. Nanti bagaimana, apa yang harus kalian amati, ya, bisa untuk menambah kemampuan kalian bernalar secara kritis. Silahkan diamati. Objects are generally of two types: transparent objects and opaque objects. Transparent objects are those that allow light to pass through them, like glass, water, etc. While opaque objects are those that do not allow light to pass through them, like wood, stone, etc. Nah, itu tadi anak-anak sedikit
sebuah gambaran yang ada di video tadi. Kira-kira yang tadi kalian amati, kalian lihat, kalian tonton, kira-kira tentang apa tadi? Cahaya. Kenapa? Yang di luar gua? Yang di luar gua, yang di dalam. Nah, tentang terang dan gelap. Nanti materi kita bertujuan agar kalian bisa menyebutkan sifat-sifat cahaya. Selain bisa menyebutkan sifat-sifat cahaya, juga bisa memahami bahwa cahaya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana nanti kita mempelajarinya? Bisa kita lakukan percobaan, pengamatan dengan diskusi kelompok, ya, disesuaikan dengan yang kemarin Pak Guru sudah sampaikan, sudah dibentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis, ada yang suka bercerita, ya kemarin ya. Itu, jadi nanti kelompoknya disesuaikan, jadi nanti kalian kerjasamanya akan lebih mudah, sehingga kalian sudah disesuaikan dengan gaya belajar kalian, sehingga lebih mudah untuk memahami. Untuk melanjutkan pembelajaran kali ini, materinya tentang sifat-sifat cahaya. Silakan disimak sebelum nanti kita lanjutkan ke diskusi kelompok dengan percobaan dan pengamatan. Mari kita simak jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya. Sudah, gimana? Sudah diperhatikan? Sudah ditonton? Sudah. Gimana? Tadi ada beberapa pertanyaan. Ya, masih ingat apa saja pertanyaannya tadi? Tentang sifat cahaya. Kenapa kalau malam kita tidak bisa melihat? Kenapa kalau siang kita bisa melihat? Kenapa ada bayangan? Kenapa ada pelangi? Nah, tadi dari video yang sudah ditampilkan, sudah dijelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Kenapa? Kalau gelap tidak bisa melihat? Karena tidak ada cahaya. Kenapa tadi ada bayangan? Karena juga cahaya. Ya. Terus apalagi tadi kenapa ada pelangi? Juga karena ada cahaya. Ya. Nah, karena ada cahaya, bentuk bayangan itu juga salah satu sifat cahaya. Tadi kenapa dijelaskan di video? Kenapa bayangan terbentuk? Karena cahaya mengenai benda terhalang oleh benda, akhirnya muncul bayangan. Kemudian pelangi tadi juga ada. Kenapa ada pelangi? Karena adanya penguraian cahaya mengenai suatu benda. Ya, sebenarnya cahaya itu hanya satu, yaitu cahaya warna putih, kemudian diuraikan menjadi beberapa macam warna. Macam-macam warna itulah yang disebut pelangi. Ya, nah, untuk lebih jelasnya Pak Guru pengen tadi sudah dibentuk kelompok ya, kelompoknya masing-masing melakukan pengamatan dan percobaan.
keadaan secara sederhana. Nah, kemarin ada yang Pak Guru minta untuk membawa alat, sudah dibawa ya? Senter, sudah. Nah, nanti yang kurang karena nggak punya di rumah, Pak Guru ada satu. Nah, lainnya ya. Nanti kalian lakukan uji coba, kemudian kalian amati apa yang terjadi dari percobaan yang kalian lakukan, dari pengamatan yang kalian lakukan, dikerjakan nanti ya secara kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian kemarin. Ya sudah Pak Guru, ada yang bersifat auditori, visual, dan kinestetik nanti melakukan percobaan. Ya, jadi percobaan diamati, yang bisa nanti Pak Guru tampilkan gambar melalui video juga. Tapi biar nggak ganggu yang diskusi yang lain, nanti videonya sendiri di kelompoknya. Ya, sudah nggak ada pertanyaan tentang bagaimana kita berdiskusi? Bisa ya? Nah, ini medianya Pak Guru sudah siapkan di tas ajaib, walaupun bukan Doraemon, tapi tetap ada tas ajaib. Yang pertama apa? Nah, tercatat yang pertama adalah kardus. Kemarin yang kinestetik yang melakukan kelompok berapa kemarin? Kelompok 1. Ya, nanti lakukan uji coba dengan senternya sudah ada. Kemudian banyak lagi. Nah, ini nanti kelompok kemarin kelompok 2. Ini dipakai nanti airnya, silahkan diambil dulu. Selain bisa tidak berbicara juga dapat dibiarkan atau dibelokkan ketika menjadi sifat melakukan
Pak gunting. Dari percobaan apa yang kamu temukan mengenai sifat-sifat cahaya, cahaya bisa menembus benda bening yang terang. Jika cahaya menembus benda tidak sejajar, maka cahaya tidak bisa menembus. Kenalkan, nama saya Asifa. Saya dari kelompok 2. Dari percobaanmu, apa yang kamu temukan mengenai sifat-sifat cahaya? Cahaya hanya bisa sebagian menembus benda buram. Jika menggunakan gelas bening atau botol bening, semua cahaya akan menembus, sedangkan kalau menggunakan benda gelap, cahaya tidak bisa menembus. Contohnya tangan, tembok, atau dinding, dan lain-lain. Ada yang memberikan umpan balik dari kalian, dari kelompok-kelompok yang lain? Sudah tidak ada, sudah jelas. Nah, itu tadi ya anak-anak, kalian sudah melakukan beberapa rangkaian percobaan secara sederhana. Ada yang melakukan percobaan seperti kelompok 1, bahwa cahaya merambat lurus. Kemudian kelompok 2 mempraktekkan bahwa cahaya menembus benda bening, kalau buram hanya sebagian, kalau gelap tidak bisa. Kemudian kelompok 3 tadi dari pengamatan videonya menjelaskan tentang munculnya bayangan. Jadi munculnya bayangan karena cahaya merambat lurus, akhirnya juga muncul bayangan kalau menabrak benda lain. Kemudian kelompok 4 tadi mempraktekkan tentang pemantulan cahaya. Kemudian kelompok 5 tentang apa tadi? Cahaya dapat dibiaskan. Dari video yang tadi ternyata sudah bisa, apalagi ditambah dengan percobaan sederhana, maka semakin jelas ya sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya, coba sekali lagi. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya membentuk bayangan dari kelompok 3. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Yang kelima, cahaya dapat dibiaskan. Yaitu Bapak Guru akan melakukan evaluasi.
Sudah semua? Sudah? Kalau sudah, kita kumpulkan ya. Sudah. Diharapkan nanti kalian dalam kehidupan sehari-hari sudah bisa menerapkan, oh bahwa ini cahaya ini seperti ini, karena ini. Contohnya, ketika kalian belajar, maka penerapan cahaya, kalian bisa melihat karena cahaya atau cahaya yang mengenai benda mantul ke mata kalian. Itu dalam kehidupan sehari-hari, berarti cahaya bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Baiklah, kira-kira dari yang kita pelajari dari awal sampai akhir tadi, gimana pembelajaran pada hari ini? Seru apa menyenangkan? Menyenangkan apa seru? Seru. Nah, biar lebih seru lagi, Pak Guru kasih hadiah lagi. Biar kalian lebih fresh lagi dengan sebuah nyanyian yang juga terhubung, terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Tentang apa? Tentang cahaya. Siap bernyanyi? Siap. Ikuti ya. Ayo, yang semangat. Boleh sambil goyang. Satu, dua, tiga. Sifat-sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama, cahaya dapat ditampilkan. Cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, dapat menembus benda bening. Yang keempat, melambat hidup. Yang kelima, dapat diuraikan. Yang keempat, merambat lurus. Yang kelima, dapat diuraikan. Terima kasih. Gimana sekali lagi pembelajaran kita hari ini? Seru. Apa lagi? Menyenangkan. Nah, untuk pembelajaran besok, pelajarannya adalah pelajaran kita adalah bahasa Indonesia. Maka besok dipersiapkan lagi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira pengen yang menyenangkan apa tidak untuk besok? Menyenangkan. Kalau menyenangkan akhirnya bisa diapakan? Bisa lebih mudah untuk dimengerti. Nah, karena pembelajaran sudah selesai dan waktunya sudah cukup, maka Pak Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Sebelum ditutup, satu kali tepuk semangat. Ganti siapa lagi? Mungkin Mbak Siva. Monggo. Ayo Mbak Siva dipimpin teman-temannya berdoa wal asri. Ya. Duduk siap gerak. Mari teman-teman sebelum berangkat berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, berdoa sekali lagi untuk semangat kalian besok. Tepuk semangat, tepuk semangat. Ya, semangat semua untuk besok. Ya, tak berakhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.